Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. There'll be some moments that just don't make sense. I've seen it happen time and time again. There's just some problems only God can fix. Oh, there's just some battles flesh and blood can't win. There'll be some moments that just don't make sense. I can't see it now, but I'm still convinced that there's just some problems only God can fix. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Not my battle, not my fight, but by the Spirit of the living God. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema Rancangan Tuhan yang Terbaik. Saya mengajak kita membuka perenungan kita dari kitab Amsal pasal 16 ayat 9 yang berbunyi demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia di dunia ini, Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia pertama sehingga manusia itu pun menjadi hidup. Dan tidak hanya hidup, tetapi manusia itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia hidup di dalam kehendaknya Allah. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi kehilangan gambar Allah dan hidup dalam dosa pemberontakan. Sehingga, dosa tersebut menyebabkan manusia jauh daripada kehendaknya Allah. Kalau sekarang, kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus, kita memperoleh jalan untuk mengetahui kehendaknya Allah. Sebab apa yang terbaik untuk manusia hanya terdapat di dalam kehendaknya Allah sendiri. Dan di luar kehendaknya Allah, maka manusia hanya akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau masuk ke dalam kehendaknya atau mau ikut kehendaknya kita sendiri. Sangat penting bagi kita untuk memiliki pikiran Allah setiap hari, sehingga keputusan dan tindakan yang kita ambil itu adalah pikiran Allah sendiri. Kalau kita lebih menurut akan keinginan daging atau pikiran kita sendiri, maka dosa sedang mengintip kita, dan apabila dosa tersebut telah masuk ke dalam kita, ia akan menguasai kita dan kita akan menuai hasilnya. Yesus mengatakan bahwa iblis itu pencuri, mencuri pikiran kita dengan cara merayu kita. Jika kita terpikat dan jatuh ke dalam tangannya, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari perenungan kita pada pagi hari ini kita belajar di mana kita boleh memiliki suatu rencana dan itu merupakan hal yang sangat baik. Akan tetapi, jika kita merencanakan suatu itu, hendaklah kita bersiap apabila Tuhan mengubah rencana kita. Kita jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan. Namun kita percaya kalau Tuhan pasti punya alasan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, jika kita ingin melihat rancangan Tuhan yang terbaik, maka kita perlu menjaga hati kita. Kita harus rendah hati, kita harus sabar, kita harus menjaga perkataan kita, dan kita harus percaya akan firman-Nya dan berserah kepada Tuhan. Sekian dari perenungan kita pada hari ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini.
Bersyukur karena kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar untuk menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa hanya rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kami semua. Kiranya perenungan ini menjadi berkat untuk kami semua, dan kami dapat merefleksikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala aktivitas dan kegiatan satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. I've seen a breakthrough.